Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita belajar mengenai contoh dari ring, ya kan, dan juga definisi dari ring, nah alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita lanjut ke operasi-operasinya yang di dalam ring, elemen-elemennya itu ya bagaimana dengan sifatnya kan. Jadi ketika kita mengoperasikan itu hasilnya nanti seperti apa ya. Dan kita akan membahas itu di video ini. Di pertama-tama ya otomatis ya. Jadi kita melihat operasi minus ya kan, dan juga pangkat. Nah, apa yang dimaksud dengan minus ya otomatis kalau kita punya penjumlahannya kita definisikan plus itu ya, inverse dari penjumlahannya itu merupakan ya ini jadi minusnya kan. Jadi kita definisikan secara lebih ini ya. Jadi ini jelas sekali. Kenapa kok kita mendefinisikan seperti ini? Karena kalau kita punya operasi plus ya kan, minusnya itu kan ya by default itu kan. Itu adalah dijumlahkan dengan inverse-nya dari Y terhadap penjumlahan. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya himpunan suatu bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat, terus kita ambil 10, nah 10 dikurang 5 itu kan artinya 10 ditambahkan dengan minus. Dan ya sekali lagi, jangan hanya terpaku pada himpunan bilangan. Jadi contohnya ketika kita punya matriks, ya kan, pengurangannya itu kan sama saja dengan penjumlahan minus dari matriks yang kedua. Atau fungsi misalkan seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya ya. Jadi penjumlahan suatu fungsi kan ada inverse terhadap penjumlahannya. Nah minusnya itu ya sama seperti ya inverse dari fungsi tersebut terhadap penjumlahannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kalau minus di sini tidak hanya berarti kalau balik lagi di bilangan ya. Saya karena beberapa kali agak khawatir tentang itu, maka dari itu ya harus ada penekanan. Nah, di sini dijumlahkan dengan inverse terhadap operasi penjumlahannya itu minusnya, dan kita punya pangkat itu sebagai seperti ini. Jadi kalau misalkan ingin lebih tahu lebih lanjut tentang perpangkatannya, itu bisa cek di video yang setelah ini. Oke, pokoknya sudah saya rangkum di kolom deskripsi. Jadi nanti kalau misalkan ya ingin mengecek satu sama lain kan bisa tinggal lihat kolom deskripsi. Oke, untuk sifatnya bagaimana? Sifat operasinya. Pertama, kalau misalkan kita punya ring R terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Nah, berlaku 0. 0 ini adalah identitas terhadap penjumlahan. Kalau dikalikan dengan suatu elemen di R, nah hasilnya pasti akan 0 lagi. Apa? Ya nanti akan ditunjukkan. Terus selanjutnya yang kedua itu ini seperti distributif ya. Cuma yang ini kan distributif kiri, tapi nah jumlahannya kan di situ banyak. Bagaimana cara mengalikannya? Ternyata ya sama seperti biasanya kan. Kita punya di bilangan ini kan masuk, terus ini masuk dan seterusnya sampai belakang. Jadi kita punya X kali Y1 ditambah seterusnya sampai X dikali YN di situ. Dan kalau distributif kanannya bagaimana? Nah, kita bisa masuk satu-satu lagi sama seperti yang di himpunan bilangan ya. Jadi kita punya seperti ini. Nah, mengapanya nanti saya tunjukkan di sininya. Terus bagaimana kalau misalkan kalau di operasi penjumlahan terhadap perkalian itu kan ada distributif. Tapi bagaimana dengan pengurangan? Ternyata berlaku seperti ini, dan ini sangat menarik ya, karena ya kita tidak perlu mencari kan satu-satu kan bagaimana. Ya. Ini ya. Dan yang kedua ini kalau dikalikan dari kanan, ini kan tadi dari kiri ya. Ternyata kita dapat ya seperti yang di himpunan bilangan.
Tapi secara umum sebenarnya ya, tidak harus sama persis ya seperti yang dibilangkan. Karena kan yang kita lakukan ketika mendefinisikan ring itu kan kita melakukan suatu proses abstraksi. Jadi ya ada kemungkinan beberapa hal yang berlaku di himpunan bilangan terhadap penjumlahan dan perkalian itu tidak berlaku di ring. Tuh. Terus bagaimana dengan minusnya? Ya kan ini seperti biasa yang kita sudah kenal ya kan, jadi minus dari X. Dan untuk membuktikan yang seperti ini itu kita harus mengingat lagi kalau inverse terhadap baik penjumlahan ya di grup itu merupakan ya pasti tunggal kan. Jadi inverse dari suatu elemen itu tidak mungkin ada dua. Nah, itu properti yang nanti kita akan gunakan untuk menunjukkan hal ini. Dan menariknya adalah kita punya perpangkatan juga. Tetapi yang perlu diingat ini M dan N-nya itu bilangan asli ya. Jadi M dan N-nya start dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita punya perpangkatannya, berarti pangkatnya dijumlah. Kalau ini pangkat dipangkatkan lagi, nah pangkatnya dikali. Terus bagaimana dengan kasus kalau perkaliannya komutatif? Ya berarti kita mau mengalihkan sebanyak M kali atau N kali di sini. Nah, kita bisa balik semua. Dan kalau ini dikalikan sebanyak N kali, kita baru dapat ini. Jadi kalau secara umum, misalkan dia bukan komutatif ya, ringnya ya, kita punya XY pangkat N ini ya, nanti ya jadi XY, dan seterusnya kan. Ini N kali. Jadi secara umum tidak bisa seperti ini, hanya berlaku ketika ringnya komutatif. Oke, sekarang kita masuk ke buktinya. Jadi yang nomor 1 ini sederhana saja. Nah, nomor 1, jadi kita akan menunjukkan 0 dikalikan dengan X sama dengan X kali 0 sama dengan 0. Jadi kalau kita punya 0 dikalikan dengan X, ini kan 0 itu bisa kita tuliskan sebagai 0 plus 0, ya kan? Dan di sini kita punya ya 0 kali X ditambah 0 kali X. Artinya apa? Kita punya kedua ruas seperti ini kan, berarti ini ya, ini 0 kali X kan. Jadi kita punya yang atas ke yang bawah. Berarti masing-masing ruas kita cancel saja, jadi dikurangkan dengan 0 kali X. Kalau di grup itu kan berlaku kanselasi kan, seperti itu. Jadi kita punya 0 itu sama dengan ya 0 dikali. Begitu pula dengan baliknya. Jadi kita punya di atas itu X dikalikan dengan 0 kan akan sama dengan X dikalikan 0 plus 0. Artinya apa? Kita punya di sini X dikalikan 0 jadi X kali 0 ditambah X dikali ya dikali 0. Berarti ya kita cancel, berarti kita punya 0 itu sama dengan X kan. Jadi kesimpulannya kita punya 0 dikalikan dengan X itu sama dengan 0 sama dengan X dikalikan 0. Jadi sederhana untuk yang bukti nomor 1. Terus selanjutnya bagaimana dengan bukti yang nomor 2. Jadi kita punya berurutan. Jadi di sini saya menunjukkan satu sisi saja ya, yang sisi satunya kan analog nanti. Kalau kita punya di sini X dan Y-nya di R, kita punya apa? Nomor 2, kita punya X dikalikan Y1 plus Y2 plus sampai di situ YN ya tadi ya. Sampai YN. Berarti kita punya, nah kita bisa mengelompokkannya terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi kita punya Y1 ditambah, nah Y2 plus seterusnya sampai YN. Dan kita peroleh apa? Dari distributif kirinya, kita punya di sini X Y1 ditambah X Y2 plus YN. Jadi sengaja tidak saya pakai operasi kali ya di sini ya.
supaya lebih ringkas saja. Nah, yang kedua ini bagaimana? Ya sama seperti yang tadi, Y2 ditambah, di sini kan ada Y3 dan seterusnya sampai YN. Berarti kita punya XY1 ditambah Y2, XY2 ditambah X dikali Y3 dan seterusnya sampai. Nah, berarti kalau kita lanjutkan sampai akhir, kita punya XY1, XY2, dan seterusnya sampai XN. Nah, untuk yang arah sebaliknya, itu nanti analog. Jadi ya kurang lebih nanti ya arahnya sama kan. Terus bagaimana yang nomor 3? Nah, ini sedikit agak tricky ya. Jadi kalau misalkan kita punya di situ X dikali dengan Y dikurang Z. Nah, nomor 3 kita punya X dikali dengan Y dikurang Z ya. Ini targetnya kita akan menunjukkan XY dikurang XZ. Ya kan? Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Berarti dari sini kita punya X dikali Y dikurang Z, itu kan sama saja dari definisi Y ditambah minus Z kan? Ya. Nah, di sini kita punya XY ditambah X dikali minus Z. Berarti kita cukup menunjukkan apa? Kalau yang bagian depannya kan sudah sama. Kita cukup menunjukkan yang bagian 2 ini, ya kan? Tunjukkan mereka sama. Artinya kita menunjukkan bahwa X dikali minus Z itu sama dengan minus Z. Cara menunjukkannya bagaimana? Nah, minus XZ ini inverse minus XZ ya. Ini by definisi ya. Jadi minus dari XZ kan berarti kan ini by definisi kan sama saja XY ditambah minus XZ kan. Nah, di situ by definisi inverse dari XZ ya. Ya kan? Ini ada kurungnya ya supaya lebih jelas. Jadi XZ-nya itu di dalam kurung ya. Nah, kita tunjukkan dia juga inverse dari XZ kan. Berarti kalau kita punya X dikali minus Z, kalau ditambah dengan XZ, berarti kan ini X-nya keluar kan. Nah, ini tinggal minus Z ditambah Z. Berarti kan ini X dikali 0. Nah, artinya apa? Ini 0. Berarti artinya X kali minus Z itu sama dengan minus Z. Jadi kesimpulannya apa? Nah, dari sini kita peroleh ini ya, kalau kita lanjutkan ya di bagian sini tadi ya. Ini kita lanjutkan, misalkan kita punya di sini ya. Nanti akan sama dengan XY ditambah minus XZ. Ini sama saja XY dikurang X. Di kurang lebih itu ya. Nah, bagaimana dengan yang distributif? Ini kan kiri tadi. Nah, yang kanannya bagaimana? Ya, yang kanan nanti ya kurang lebih sama. Ini analog. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Jadi, nah kita akan mencari di sini ya. Jadi, ini sudah terbukti ya tadi ya. Dan untuk sisanya, ini kan sebenarnya kurang lebih sama kan. Dan yang belum kan berarti tinggal yang ini ya. Kita tinggal menunjukkan yang terakhir. Karena yang 2 ini, jadi yang 2 di sini, ini tidak ada X-nya, ada kalinya ya. Yang 2 ini kan sudah, ya secara implisit kita tunjukkan di nomor 3 tadi kan. Nah, ini yang nomor 4 bagaimana? Jadi yang nomor 4 kita akan menunjukkan apa tadi? Minus kali minus di sini ada XY. Oke. Jadi nomor 4 kita akan menunjukkan minus X dikalikan dengan minus Y. Ini yang akan ditunjukkan sama dengan XY. Artinya apa? Ya berarti kalau kita
jumlahkan ya dengan minus dari XY, itu mereka akan sama ya kan. Jadi 0. Nah, itu berarti kita punya apa? Kalau kita kan arahnya ingin menggunakan bagaimana caranya muncul minus ya. Jadi sederhananya inilah. Kalau tadi kan kita sudah menunjukkan, pertama ya, kita menunjukkan ini dulu, minus dari X, ya kan? Kalau dikalikan dengan Y, nah ini kita sudah tunjukkan di sini tadi, di ini ya kan? X dikali minus Z sama dengan minus XZ, berarti kan di sini minus X dikali Y kan sama dengan minus Y. Jadi dia inverse terhadap penjumlahan dari XY. Di sisi lain kita juga sudah menunjukkan di situ kalau ini sama dengan minus XY juga kan. Nah, kita gunakan ini untuk mengalihkannya ya. Jadi kita tunjukkan bahwa yang sebelah kiri ini merupakan inverse dari minus XY terhadap penjumlahan. Karena kita tahu inverse terhadap penjumlahan di grup lah secara umum itu inverse dari suatu elemen itu tunggal. Nah, bagaimana cara menggunakannya di situ ya? Jadi kita tunjukkan dia merupakan inverse-nya terhadap ini kan. Berarti kan sama saja ya, langkah pertama itu bisa saja dengan ini ya, min Y ini ditambahkan dengan ini minus dari XY ya kan. Nah, dari sini kita punya minus X tambah ya minus Y ini kali ya, ini kali. Terus di sini kalau ditambahkan dengan ini kan dari yang sebelumnya kita peroleh ya ini ya, dari sini dulu. Nah kan, jadi ini kita gerakkan di sini, kita pakai ini ya. Kita punya apa? Minus X-nya bisa kita ganti minus X dikali Y ya. Di itu. Terus kita punya apa? Nah, di sini kan distributifnya kita punya min Y plus Y. Nah, ini kan plus X kali 0 ya. Kan jadi artinya apa? Ya, ini merupakan yang di sini, yang bagian ini itu adalah inverse dari ini terhadap penjumlahan, yang artinya dua ini nah akan sama. Oke. Jadi itu idenya. Jadi kesimpulannya adalah ya, kita punya minus XY minus X dikalikan dengan minus Y di sini sama dengan XY. Dan kita bisa pakai cara lain, misalkan pakai yang kedua itu juga bisa ya. Jadi yang bagian ini juga sama ya. Terus selanjutnya adalah perpangkatannya kan. Nah, di sini kita punya X pangkat M kali X pangkat N, jadi itu. Dan pangkat dipangkatkan jadi ini ya. Jadi, nah, kalau misalkan kita punya X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N, ini artinya apa? Kita punya X sebanyak M kali, dan kita punya X lagi sebanyak N kali. Jadi semuanya kita punya M plus N kali, karena Mn-nya itu jadi Z kan. Berarti kita punya di sini X pangkat M plus N. Begitu pula ketika kita punya ini dipangkatkan lagi. Berarti kita punya di sini X seterusnya
dan di sini ada M kali. Terus selanjutnya karena di sini pangkat N, berarti kan artinya ini ada sebanyak ini kan. Jadi total ini ada N kali untuk ininya saja ya, untuk ininya N kali. Terus masing-masing X ya. Nah ini M kali. Berarti totalnya ada berapa? Ya M kali N. Plus di situ. Terus terakhir bagaimana dengan yang nomor 5? Kalau kita punya ringnya adalah ring komutatif, X pangkat N dikalikan dengan Y pangkat N, nanti bisa ditukar. Terus di sini juga ya perpangkatannya bisa ini ya, menarik ya di situ ya, X pangkat N kali Y pangkat N. Ya buktinya sederhana saja. Kalau kita punya ini M dan N ya tadi ya pangkatnya ya. Jadi di situ kalau kita punya X pangkat M kali Y pangkat N, itu kan kita punya X ya kan. Dan di sini kita punya Y kan. Di sini M kali, ini N kali. Jadi kita bisa pakai asosiatifnya dulu. Misalkan di sini, nah kita mengalikannya dengan ini dulu ya. Jadi kita komutatifkan dengan yang ini semuanya. Jadi kita punya yang di sini kita tukar dulu yang di awal, ya kan? Nah di sini berarti kan kita punya nanti di sini YX, terus di belakangnya Y semua kan. Nah selanjutnya pakai asosiatifnya lagi, kita bisa mengalihkan yang XY di sini dulu. Y. Nah, berarti kita punya ini nanti jadi YX. Dan kita lanjutkan terus semuanya sampai semua yang Y-nya itu di depan, semua X-nya di belakang. Jadi kita peroleh di sini jadi apa? Ini Y-nya tidak berubah kan, banyaknya kan, masih sebanyak N. Dan ini juga sebanyak M. Berarti kita punya apa di situ? Nah, di sini kita punya Y pangkat N, X pangkat M ya. Terus yang kedua, kalau kita punya XY pangkat N, kita punya apa? Ya, kita punya XY seterusnya sampai. Nah, ini banyaknya perulangan ini. Nah, ada sebanyak N kali kan. Semuanya di situ. Nah, idenya adalah kita bisa menggunakan operasinya kan di sini nanti ada X, di sini kan ada YX, jadi kita bisa gunakan asosiatifnya nanti masing-masing. Jadi kan di sini juga nanti ada YX dan seterusnya. Di sini ada YX, belakangnya kan Y. Nah, itu bisa ditukar semua kan. Berarti kan kita punya X, Y, XY, dan seterusnya, belakangnya ada XY, Y kan. Dan ya ini dioperasikan lagi dan seterusnya kita akan punya X, ini Y, dan ini sebanyak N kali, karena kita hanya punya N kali X, ini juga N. Tapi total ini jadi XN, YN. Oke, jadi itu saja. Kita punya sifat operasinya di ring. Kita punya 1 sampai. Dan ini operasi-operasi ini sangat penting ya, karena ya tidak mungkin kan kalau kita mengoperasikan di ring terus lagi-lagi kembali ke definisi itu kan tidak efektif juga. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.